pertanyaan mengacu pada commitment essay. Jadi di commitment essay itu kan ada 6 ya, ada 6: deskripsikan diri, masalah urgent, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oh iya, sebelum kita bahas satu persatu, ini adalah tips aku waktu komitmen essay kemarin. Apa sih yang nggak boleh ditulis di komitmen essay? Jadi yang pertama adalah unsur keagamaan. Jadi penting bagi kita untuk membuat komitmen essay ataupun jawaban dari wawancara kita itu adalah yang universal. Jadi jangan menggunakan unsur-unsur keagamaan ya, baik itu salam pembuka, salam penutup, kemudian kalimat pujian, kalimat sambung gitu. Bergantung pada pewawancara aja. Kalau pewawancara misal assalamualaikum gitu, baru kita bilang waalaikumsalam gitu. Jangan menyampaikan tadi ada yang nge-mute aku ya, siapa bikin aku emosi. Oke. Gitu ya. Jadi jangan pakai unsur-unsur keagamaan teman-teman, karena kita nggak tahu agama dari wawancara kita tuh apa. Gitu. Kita berusaha menghargai mereka. Gitu. Jadi lebih baik yang universal. Selamat pagi Bapak, terima kasih gitu ya. Terus jangan berbohong. Jadilah versi terbaikmu tanpa melebih-lebihkan apa yang ada faktanya ya. Jadi jangan ada rasa jumawa, jangan memuji diri sendiri berlebihan gitu ya. Karena kita harus ingat di atas langit itu masih ada langit lagi. Gitu. Terus juga ini yang sering aku tekankan, kita harus punya opini data pendukung yang kuat terkait dengan opini kita. Jadi jangan sampai kita tuh miskin opini dan kita nggak punya bukti pendukung. Misalnya terkait dengan aku bilang dosen di Indonesia itu, dosen ilmu komunikasi di Indonesia itu mereka kurang kompeten. Dataku dari mana? Ya bilang dari Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa sarjana ilmu komunikasi di Indonesia datanya pada tahun 2000 ini ada berapa persen yang itu. Nah, ini maksudnya data pendukung gitu. Jadi pokoknya jangan sampai kita tuh berasumsi tanpa ada yang data yang valid gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang gini, seleksi LPDP ini kan untuk kehidupan akademis kita, kehidupan studi kita. Jadi harus berbasis dengan data gitu. Dan yang seru lagi ini menurut aku, jangan sampai membandingkan LPDP dengan beasiswa lain gitu. Maksudnya membandingkan gimana? Ya saya nggak lolos nih di LPDP, saya nggak lolos nih di beasiswa Chevening. Menurut saya lebih masuk di beasiswa LPDP. Oke, jawaban itu bagus. Tapi tiba-tiba kamu bilang, ya karena LPDP itu lebih gampang, nggak sesusah Chevening, seleksinya, bla 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 bla, itu nggak boleh. Itu kurang menghargai LPDP. Dan yang terakhir menurut aku adalah akan sangat fatal jika kita udah membuka wawancara di awal, lalu kita tidak menutupnya dengan closing statement. Jadi kalau emang udah ada kalau kita udah membuka maka kita juga harus menutup kayak gitu. Bentar ya, aus. Oke. Yang pertama adalah deskripsi diri. Deskripsi diri ini ada 4 poin yang menurut aku bisa kita masukin. Ini pendapat pribadi aku ya, terserah teman-teman mau gimana. Yang pertama pastinya perkenalan diri dan keluarga ya, mulai dari latar belakang, terus pendidikan sebelumnya, kemudian juga bisa ditambahin personal value, moto hidup, dan hobi. Kemudian yang kedua ada aktivitas selama perkuliahan. Nah ini nih yang penting juga. Orang-orang banyak bilang, Kak aku nggak punya aku nggak punya pengalaman organisasi, gimana dong? Seperti aku bilang, kalian itu unik. Jadi kalian punya pengalaman berbeda, nggak harus organisasi, nggak mesti organisasi. Misalnya kalian jadi volunteer, kalian bekerja. Kalau bekerja kan bagus, udah punya pengalaman profesional gitu. Dan kemudian yang ketiga pastinya adalah kesibukan saat ini. Sampai bilang, ya saya rebahan, no way ya, auto coret Anda. Jadi selain bermanfaat, pastikan kesibukan ini tuh menunjukkan kualitas diri kita. Gitu. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman punya proyeksi masa depan. Jadi dijelaskan sedikit alasan kenapa mau lanjut studi kayak gitu. Misal aku contohin ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Umar. Saya merupakan seorang sarjana ilmu komunikasi yang saat ini sedang berprofesi sebagai praktisi humas di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.
selama berkuliah saya banyak menghabiskan waktu dalam mengikuti 5 organisasi dan juga saya menjadi koreografer untuk UKM tari. Saya melihat bahwa di masa depan Indonesia akan menerima bonus demografi sarjana ilmu komunikasi yang sangat melimpah. Oleh karena itu saya ingin berperan aktif dalam menjadi seorang dosen untuk untuk melahirkan generasi yang kompeten. Oleh karena itu saya berharap bisa melanjutkan studi di Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga. Terima kasih. Itu perkenalanku dulu. Tapi aku kayaknya ada lagi yang aku tambahin, cuma aku lupa. Gitu ya. Boleh personal value mungkin gini. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Terus saya anak kedua dari 3 bersaudara dan berasal dari keluarga yang sederhana gitu. Dan saya selalu percaya bahwa belajar tidak menjadikan kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang cepat puas. Oleh karena itu saya termotivasi untuk melanjutkan studi. Itu juga bisa, bebas terserah kalian. Ya. Kemudian kalau kita udah pengen melanjutkan studi, pasti kita memiliki permasalahan tertentu yang ingin kita bahas nih ya. Dan pastikan permasalahan ini relevan dengan alasan studi lanjut kita. Kalau kayak tadi aku bahas tentang lulusan ilmu komunikasi yang terus bertambah, terus mereka nggak punya kompetensi. Datanya dari mana? Datanya dari Susenas pada 2016 itu setiap tahunnya Indonesia menerima lulusan sarjana ilmu komunikasi itu berapa puluh persen kayak gitu. Tapi 40% dari data ini mereka tidak memiliki kompetensi kayak gitu. Oleh karena itu 50% dari sarjana ilmu komunikasi itu tidak terserap di dunia kerja pasca mereka lulus studi kayak gitu. Oleh karena itu saya ingin jadi dosen. Itu permasalahan pertama. Mungkin bisa permasalahan di profesi gitu. Di tempat saya bekerja ini kita masih kekurangan SDM yang memiliki fokus minat atau konsentrasi pada bidang tertentu kayak gitu. Oleh karena itu saya siap mengisi posisi tersebut. Itu bisa. Gitu ya. Aku nggak tahu permasalahan yang kalian bahas di SI kalian kayak gimana. Cuma mungkin yang ikut coaching LPDP UNER dari awal mungkin udah ngikutin outline yang kita bahas ya teman-teman gitu. Oke. Kemudian kita juga harus bisa membahas nih apa sih relevansinya bidang studi kita sama pembangunan nasional gitu. Mungkin juga bisa dikaitkan sama kondisi terkini nih terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, dan kita harus percaya nih teman-teman bahwa setiap program studi nih ya, baik yang ada di dalam maupun luar negeri itu punya sumbangsih teman-teman untuk pembangunan nasional. Jadi kita sendiri nih yang harus kreatif mencari ide dan juga jawaban nih, karena ini bisa jadi bahasan yang vital nih di wawancara gitu. Jangan sampai wawancaranya itu lebih paham daripada kita gitu. Nah, kalau aku mungkin dulu berkaitan dengan ilmu komunikasi ya, bahwa perkembangan situasi nasional dan global itu kan menuntut percepatan penyebaran informasi. Nah, di sini peranan praktisi ilmu komunikasi itu dibutuhkan kayak gitu untuk mengkomunikasikan berkaitan dengan pembangunan nasional yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya berkaitan dengan COVID-19 kan pemerintah memiliki Satgas COVID tuh, ada Satgas Komunikasi Publik COVID yang tiap hari itu ada siaran persnya kan yang ditayangin di TV. Itu adalah salah satu bagian dari sumbangsi komunikasi untuk pembangunan nasional gitu. Terus mungkin kalau di kedokteran relevansinya apa? Misalnya Indonesia itu kekurangan dokter spesialis patologi klinis. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa saat ini jumlah dokter spesialis patologi klinis itu hanya ada berapa ribu, padahal Indonesia membutuhkan sekitar berapa puluh ribu nih dokter spesialis patologi klinis. Oleh karena itu saya memiliki potensi di bidang ini gitu. Itu bisa. Jadi gimana cara kreatif kita aja gitu. Kemudian mungkin yang menarik juga pertanian kali ya. Sekarang desa dan juga lahan pertanian itu ditinggalkan nih oleh anak muda karena mereka memilih untuk merantau ke kota. Padahal pertanian ini merupakan fondasi bagi bangsa Indonesia, sehingga saya berharap bisa mengembangkan pertanian yang ada di desa, bisa menggunakan ilmu yang saya dapatkan selama studi ini untuk mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia. Itu bisa kayak gitu. Begitu. Kemudian ini juga yang penting,
mimpi tentang Indonesia di masa depan. Nah, dari permasalahan yang udah kita jabarkan di latar belakang tadi, kita juga bisa menjelaskan nih apa sih mimpi kamu untuk Indonesia di masa depan. Dan selalu aku bilang bahwa mimpi yang ingin kita wujudkan itu jangan mimpi yang ketinggian, jadi jangan muluk-muluk, cukup yang realistis aja yang sekiranya kita bisa ikut ambil bagian dalam mimpi ini. Karena kan di kerangka esai itu juga dituliskan cara mewujudkan mimpi tersebut gitu kan. Nah, kalau aku sendiri karena aku mau mengabdi di bidang pendidikan, jadi aku bilang bahwa di masa depan itu Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi karena aku ingin menjadi dosen praktisi yang fokus pada kompetensi mahasiswa. Dengan kualitas pendidikan yang baik menurut aku, maka orang Indonesia itu akan lebih open minded, sehingga menurut aku Indonesia inklusif itu bukan lagi mimpi gitu di masa depan, bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan dan hak yang sama gitu, terutama di bidang pendidikan. Nah, kalau kalian mungkin dari latar belakang kesehatan bisa bilang bahwa mimpi di masa depannya Indonesia sehat, BPJS ketenagakerjaan BPJS itu bisa merata, kemudian juga mungkin dari ilmu gizi bilang bahwa ketahanan pangan Indonesia akan semakin meningkat di masa depan kayak gitu. Jadi semua mimpi itu bisa disampaikan asalkan dia realistis dan bisa diwujudkan di masa depan. Oke. Gimana misal ditanyain, kamu pengen Indonesia inklusif, apa sih yang udah kamu lakukan supaya Indonesia tuh benar-benar bisa inklusif? Nah, sebagai seorang penyandang disabilitas, kekurangan fisik saya itu tidak menghalangi saya, Pak, untuk menjadi seorang yang aktif. Nah, selama berkuliah S1, saya mengikuti 5 organisasi sekaligus, karena saya ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama. Namun, hak yang sama tersebut percuma jika tidak digunakan dengan baik. Oleh karena itu, saya menggunakan setiap kesempatan yang saya dapatkan untuk tidak hanya untuk bersosialisasi, tapi juga untuk meningkatkan kompetensi diri dan juga untuk meningkatkan eksistensi penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Itu yang aku lakukan. Begitu. Kemudian kita lanjut ke peran rencana pasca studi. Jadi apa sih peran yang mau kita ambil pasca studi? Ini tips dari aku sih ada gini. Past, present, and future. Jadi pastikan kita tuh punya tujuan yang jelas. Apa yang ke depan itu harus kita kaitkan nih dengan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan juga sedang kita lakukan di masa depan. Misalnya, aku ingin menjadi seorang dosen praktisi. Apa yang sudah aku lakukan di masa depan? Karena aku ingin meningkatkan kompetensi mahasiswa, aku pernah mengikuti 5 organisasi. Aku ikut berbagai lomba. Kemudian sekarang aku menjadi seorang praktisi humas. Nah, oleh karena itu di masa depan itu itu bisa menjadi bekal buat aku. Kalau teman-teman gimana? Mungkin sebagai seorang dokter di masa depan mau jadi dokter spesialis di bidang patologi klinis. Kenapa? Karena di masa lalu waktu S1 kedokteran itu emang minatnya udah di situ, dan kemudian sekarang teman-teman mungkin ikutan organisasi yang membahas tentang patologi klinis kayak gitu. Jadi setiap kemungkinan itu bisa ya teman-teman. Apa peran yang ingin kita ambil pada saat lulus studi.